Kalau kita ingin Indonesia maju, ya pendidikannya harus maju, dan itu artinya gurunya harus maju, dan termasuk gurunya juga harus tenang. Tenang itu apa? Ya pendapatannya cukup gitu. Kan kalau kalau nggak cukup ya nggak bisa tenang juga hidupnya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menarik ya ketika kita mendengar statement yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Kalau kita ingin Indonesia ini maju, maka pendidikannya pun harus maju. Gurunya pun harus maju. Tentu, gaji guru harus dipenuhi. Ya, sebuah pernyataan yang menurut saya sangat luar biasa. Konsep yang disampaikan oleh Bapak Anies ini memang sangat luar biasa, walaupun hanya sebatas di kata-kata. Saudara, banyak yang menilai bahwa pasangan antara Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini bagaikan pinang dibelah dua. Mereka adalah pasangan yang sangat serasi, pasangan yang sangat cocok, pasangan yang sangat mantap. Serasi untuk kibulin rakyatnya. Mereka adalah pasangan yang sangat mantap dalam merangkai kata-kata atau menata kata. Mereka adalah pasangan yang cocok untuk membohongi rakyatnya. Dalam muatan video saya berikut ini, saya ingin menghadirkan tanggapan netizen terkait dengan pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini. Bahkan ada yang menilai bahwa Anies dan Cak Imin mungkin akan gagal sebelum daftar ke KPU. Ada apa? Lagi pula, pasangan dari Anies dan Cak Imin ini selama ini dikenal dengan rekam jejaknya yang sangat pandai dan sangat hebat untuk kibulin rakyatnya. Sehingga rakyat Indonesia sebenarnya tidak membutuhkan pemimpin-pemimpin seperti ini. Apakah ini yang namanya perubahan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini, dan nanti di akhir video saya akan memberikan tanggapannya. Mari kita simak bersama-sama. Kalau kita ingin Indonesia maju, ya pendidikannya harus maju, dan itu artinya gurunya harus maju, dan termasuk gurunya juga harus tenang. Tenang itu apa? Ya pendapatannya cukup gitu. Kan kalau nggak cukup ya nggak bisa tenang juga hidupnya gitu kan. Tidak semudah kata-kata Anda, Pak Anies Baswedan. Anda tidak sedang bermain presiden-presidenan sehingga bikin kebijakan sekadar enak untuk didengarkan, Pak. Gimana cara Anda mewujudkan ini? Kalau yang Anda maksud hanya sekadar menjaring calon-calon tenaga pendidik dengan standar yang tinggi, siapapun bisa melakukan itu, Pak. Pemerintah manapun bisa melakukan itu. Tapi Anda kira itu cukup? Ada aspek keadilan yang harus kita lihat, Pak. Ya. Kalau kita bicara tentang guru saat ini, misalnya, kita ambil contoh perhitungan kasar saja. Seandainya kita anggap rata-rata guru mulai mengabdi di usia 30 tahun dan berakhir di 55 tahun. Itu artinya ada 25 generasi guru yang harus Anda Bapak perhatikan. Jadi kalau Anda hanya fokus kepada penjaringan calon guru tenaga pendidik baru, itu hanya 4%, Pak. Hanya 4% dari keseluruhannya. Yang lainnya mau Anda gimanakan? Apakah Anda mau membebani mereka, tenaga-tenaga pendidik yang sudah selama ini mengabdi untuk kepentingan anak-anak didik yang mencerdaskan kehidupan bangsa? Apakah mau Anda bebani dengan kewajiban-kewajiban untuk mengikuti standar baru itu? Apakah menurut Anda itu adil? Jika kemudian disertai dengan kenaikan gaji sekalipun,
Apakah menurut Anda adil mempertaruhkan kehidupan mereka hanya untuk sekedar mengejar kualitas yang Anda tetapkan? Sulit kan Pak? Sulit menciptakan kebijakan dengan tetap mempertahankan keadilan, sulit kan Pak? Itulah yang dirasakan oleh pemerintah sekarang, yang selama ini Bapak cela, yang selama ini Bapak kritik dengan tanpa bertanggung jawab. Mencela kebijakan hanya sekedar dari dampak yang ditimbulkan, dan menganggap pemerintah seakan-akan tidak punya kemampuan atau tidak punya kemauan untuk berbuat. Itu yang selama ini Bapak lakukan. Kalau kita ingin Indonesia maju, ya pendidikannya harus maju. Angka putus sekolah DKI Jakarta meningkat pada tahun ajaran 2019-2020. Ingat kan gubernurnya siapa waktu itu? Bapak Anies. Jadi tahu kan artinya? Artinya orang ini tuh gedabrus. Kalau ngomong itu memang gampang. Kita dikasih jabatan nyatanya nggak bisa apa-apa. Nih pendidikan yang katanya harus baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Sutrisno, selaku dosen tetap salah satu perguruan tinggi di Jakarta dan juga selaku Ketua Umum Asosiasi SMK Pariwisata seluruh Indonesia. Saat ini saya ingin memberikan satu analisis, pendapat, saran terhadap apa yang sudah terjadi beberapa hari ke belakang ini. Saya adalah salah satu pengagum seorang Anies Rashid Baswedan. Dan saya adalah salah satu anggota Gerakan Indonesia Mengajar yang digaungkan oleh beliau beberapa tahun lalu. Dan saya pernah mengajar, diberangkatkan ke Surabaya, mengajar bersama rekan-rekan praktisi profesional di salah satu SD negeri di Surabaya. Beberapa hari ke belakang kita diramaikan oleh situasi perpolitikan nasional terkait Pilpres. Saya sekali lagi sangat mengagumi seorang Anies Rashid Baswedan. Tetapi saya sangat menyayangkan terhadap keputusan yang diambil oleh seorang Anies Rashid Baswedan di dalam menentukan pasangan calon wakil presidennya yang akan bertarung di pemilu 2024 nanti. Beliau lebih memilih Muhaimin Iskandar. Beliau lebih baik meninggalkan seorang AHY yang bisa sebetulnya merepresentasikan sebuah perubahan di negeri Republik Indonesia ini. Kenapa saya mengatakan menyayangkan? Kita berbicara hal yang very simple saja, sederhana. Caimin adalah ketua umum PKB. PKB mayoritas adalah NU. Sebetulnya, dan alasan yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh dengan Bapak Anies Rashid Baswedan, kenapa memilih seorang Caimin? Karena untuk menggrab warga Nadiyin NU. Mari kita sama-sama berbicara ke belakang. Presiden Gus Dur pernah mengatakan bahwa PKB diambil alih oleh Caimin. Itu yang pertama. Yang kedua, Ketua Umum PBNU saat ini, Holil Yahya Stakuf, adalah seorang juru bicara Presiden Gus Dur pada saat menjabat. Beliau begitu menggigih membela seorang Gus Dur. Beliau mati-matian membela seorang Presiden Gus Dur. Menteri Agama pun juga saat ini adalah saudara kandung Yahya Stakuf, di mana mereka berdua adalah orang-orang NU. Berbicara dan menganalisa ini, kita meyakini bahwa warga NU mayoritas tidak akan memilih Caimin dalam konteks itu. Makanya kenapa ini seorang Anies Rashid Baswedan yang kita kenal, dan terus terang saya secara pribadi mengagumi beliau karena kepintaran dan kecerdasannya.
bisa mengambil suatu keputusan yang akan merugikan beliau di Pilpres. Tidak menutup kemungkinan malah seorang Anies Rashid Baswedan yang awal mula akan membawa sebuah perubahan di Indonesia tidak akan berlayar, tidak akan bisa berlayar, apalagi sampai ke tujuan. Apalagi dalam beberapa hari ini, sekarang sudah ramai-ramai bahwa Caimin akan diperiksa KPK terkait kasusnya tahun 2012 lalu pada saat Caimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja. Sekali lagi, saya pribadi sangat menyayangkan kepada seorang Anies Baswedan yang kita berharap banyak. Saya, Indonesia sebetulnya berharap banyak terhadap perubahan yang akan didampingi sebetulnya. Yang paling cocok adalah dengan seorang AHY, seorang anak muda yang bisa membawa perubahan di Indonesia. Sekali lagi, Pak Anies, mohon maaf, saya tidak akan mendukung Bapak. Karena Bapak sudah, walaupun Bapak terusan saya kagumi, tetapi Bapak sudah membuat satu keputusan yang boleh dibilang sangat ceroboh. Kita akan melihat beberapa hari ke depan seperti apa jalan ceritanya. Sejarah akan bercerita terhadap apa yang terjadi saat ini. Demikian Pak Anies, salam hormat selalu, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies ini ternyata lebih lucu dari pelawak. Pelawak yang paling lucu pun kalah sama dia. Dia mengkritik Jakarta waktu dia jadi gubernur, dia nggak bikin apa-apa. Terus waktu dia nggak jadi gubernur, dia ngomong lagi hal yang sama seperti sebelum dia menjabat di Jakarta. Konsep Anda gimana sih, Pak? Terus ada lagi nih, Anies bicara soal ketimpangan ekonomi, tapi menggunakan ilustrasi lampu listrik di malam hari. Dia bilang, kalau kota tidak banyak lampu menyala, berarti daerah itu timpang ekonominya. Ini lebih aneh lagi. Dan lebih ngebingungin lagi. Apa hubungannya nyala lampu sama ketimpangan ekonomi? Kalau di tengah hutan atau emang di wilayah yang penduduknya sangat sedikit itu gimana? Apakah di tengah hutan harus dikasih lampu juga? Lampu buat siapa? Buat ular? Buat singa? Buat kadal? Makin gak nyambung aja nih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sedulur, setanah air, sebentar lagi 14 Februari 2024, pesta demokrasi, pergantian kepemimpinan negara akan berlangsung. Dan demokrasi adalah sarana sirkulasi elit penguasa negara. Kita sebagai anak bangsa punya hak konstitusional, hak memilih dan hak untuk dipilih. Jadi perhelatan demokrasi adalah perhelatan biasa saja. Politik not dangerous game, but funny game. Politik adalah bukan permainan yang menegangkan, tetapi permainan yang lucu, mengasyikkan. Untuk itu, dalam menghadapi pesta demokrasi, pemilihan kepemimpinan negara adalah hal yang biasa dan lumrah. Sirkulasi elit setiap 5 tahunan. Untuk itu, kita sebagai warga bangsa yang menganut sistem keterwakilan dan pemilihan, di mana satu orang suara, satu orang rakyat punya satu hak suara, one man, one vote. Kita mengetahui ada 3 kader negeri ini yang akan mengajukan diri menjadi calon pemimpin bangsa. Ada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin dengan pasangan Amin. Ada Pak Prabowo Subianto, ada Pak Ganjar Pranowo. Semua adalah kader-kader terbaik bangsa yang berhak untuk dipilih dan memenangkan hati rakyat untuk mendirijeni, membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan berperadaban. Tentu Indonesia hari ini membutuhkan sosok pemimpin yang cerdas, visioner, mampu membawa perubahan. Mampu membawa perubahan, menghadirkan makna kemerdekaan Indonesia yang berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Mampu membawa ijazah harga diri bangsa, sehingga bangsa ini bermartabat di mata bangsa-bangsa yang lain. Dan itu
butuh pemimpin yang bernarasi, butuh pemimpin yang memberi suri tauladan. Dan insya Allah kita sebagai anak bangsa akan menentukan pilihan tersebut pada tanggal 14 Februari 2024. Insya Allah jika pemimpin ini jujur, amanah, punya narasi, punya keteladanan, bangsa ini akan mampu menjadi bangsa yang besar dengan SDM yang sangat berserakan, dengan sumber daya alam yang melimpah ruah, sehingga bangsa-bangsa lain menyebutnya bahwa Indonesia adalah sepenggal surga Firdaus yang Allah hadirkan di dunia, saking subur makmurnya bangsa ini. Ada begitu banyak kandungan harta kekayaan yang Allah simpan di perut bumi Indonesia, namun belum bisa menghadirkan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kata kunci yang harus dihadirkan adalah menghadirkan pemimpin yang otaknya, hatinya, tulang punggungnya, gerakannya hanya untuk berpikir menghadirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tidak mungkin hadir tanpa hadirnya keadilan, dan keadilan itu akan muncul manakala kesejahteraan hadir di seluruh rakyat tumpah darah Indonesia. Untuk itu mudah-mudahan Indonesia mampu menghadirkan pemimpin yang brilian, bernarasi, cerdas, berkarakter. Insya Allah Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti 2024 sudah bisa meningkat drastis menjadi 5 miliar per desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi lihat video kayak gini, masih aja janji-janji manis, bikin orang diabetes saja. Hitung-hitungannya gimana? Yang 1,5 miliar saja banyak yang dikorupsi sama kepala desa. Ini mau 5 miliar. Belum satu periode, korupsi berjamaah sudah ada di tingkat desa. Lurah-lurah pada kaya Caimin. Kalau ini sampean itu loh, mau nyapres jadi, mau cawapres nyapres atau cawapres 2024 itu yang milih siapa? Kendaraanmu itu loh PKB, itu gerbong kosong. Jangan berharap lah Gerbong kosong. mereka lebih peduli pada tokoh-tokoh NU yang kamu katakan, yang kamu pelintir, nggak ngaruh. Ustakub mau ngomong apa terhadap PKB nggak ngaruh. Itu blunder bagi sampean. Ketua PBNU omongannya nggak kamu dengerin, apalagi enggak sami'na wa ta'na. Orang-orang NU itu lebih sami'na wa ta'na sama kiai-kiainya, sama PBNU-nya, ketua PBNU-nya. PKB kan cuma politik, ya. Jadi kalau orang NU sama kamu gitukan, hancurlah kau. Hancur. Apalagi ditambah janji-janji manis kamu itu yang nggak masuk akal. Yang BBM gratis, subsidi terendah-rendah, serendah-rendahnya. Ibu hamil akan kamu berikan subsidi uang kehamilan sampai 9 bulan, 6 juta per bulan. Apa itu?
Duit dari mana? Yang masuk akal sajalah. Jadi nggak usah banyak-banyak ngomong, nggak usah banyak-banyak janji. Yang pada akhirnya cuma belgedes, ya. Yang pada akhirnya cuma gedabrus. Yang linier gitu loh. Yang semuanya itu secara logika itu masuk akal. Sebab masyarakat Indonesia ini sudah pinter. Tiap kepala itu punya HP. Dunia ada di genggamannya. Omongan itu kalau nggak dipercaya, ya, nggak masuk logika, sudah nggak dipercaya. Itu Caimin. Percuma. Jadi sekarang itu sudah zaman milenial, nggak usah nabur-nabur janji, yang penting prestasi, yang penting itu program-program apa yang kamu ajukan, yang masuk akal, yang realistis, yang bisa dicerna oleh akal masyarakat Indonesia. Ya, itu yang bagus daripada ngomong alur ngidul, janji ini janji itu, terlalu muluk, tidak menyesuaikan dengan keadaan APBN Indonesia. Percuma, oke? Percuma. Lagian kalau kamu jadi capres atau cawapres, saya yakin ya, nggak akan jadi. Karena kamu sudah blunder duluan, ya. Apalagi calon capresmu itu nggak ada masa, ya, bukan orang partai, pendukungnya juga orang-orang itu saja. Wong koalisimu itu loh, di Jakarta saja kalah, karena orang-orang Jakarta itu sudah pada sakit hati sama capresmu itu. Apalagi kok mau megang kekuasaan di Indonesia, jadi presiden, wakil presiden. Orang Indonesia itu sudah cerdas semua, nggak bisa dibohongi, nggak bisa cuma dikasih janji manis yang pada akhirnya cuma bikin diabetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, Indonesia merdeka. Oke. Banteng metu kagak. Dan apa transportasi publik masyarakat Jakarta yang paling banyak dipakai? Kalau transportasi mungkin paling banyak motor ya. Motor ya, bukan kaki ya? Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Dan saya jawab, bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Dan apa transportasi publik masyarakat Jakarta yang paling banyak dipakai? Kalau transportasi mungkin paling banyak motor ya. Motor ya, bukan kaki ya? Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Dan saya jawab, bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama dan kita sudah menyimak statement-statement atau pernyataan-pernyataan disampaikan oleh Anies Baswedan maupun oleh Muhaimin Iskandar. Terkait dengan dukungan dari PKB yang kita ketahui masanya adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Beberapa waktu yang lalu saya sedikit mau bercerita bahwa di suatu acara entah itu di mana di situ berkumpul koalisi perubahan
ada PKS-nya, ada Nasdem-nya, ada PKB-nya. Mereka menyanyikan lagu Yalal Waton. Jadi lagu Yalal Waton ini adalah lagu marsnya NU. Lagu ini ketika mereka dinyanyikan, belakangan menuai kecaman dari orang-orang NU, dari teman-teman yang kebetulan juga kita sesama di YouTuber dan juga orang-orang yang selalu menyuarakan tentang pro NKRI ini, yang mengecam keras ketika Koalisi Perubahan menyanyikan lagu Yalal Waton. Jadi sebenarnya ada cerita, ada rekam jejak masa lalu, di mana dulu katanya itu kader-kader PKS ini seringkali menghina Nahdlatul Ulama, seringkali mencaci maki tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Sehingga dalam muatan video tadi, saya teringat kembali ketika ada satu netizen yang mengatakan bahwa partai PKB itu ketika bergabung di Koalisi Perubahan hanyalah gerbong kosong. Di sini menunjukkan bahwa tidak ada massa dari basis PKB ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, cuplikan-cuplikan video tadi kembali lagi mengingatkan kita bahwa Anies Rashid Baswedan adalah seorang calon presiden saat ini yang sangat pandai dalam menata kata dan sangat pandai dalam mengkibulin rakyatnya. Kenapa saya sampai katakan bahwa Anies itu tukang kibul atau Anies itu pembohong? Tadi ketika dia berbicara soal pendidikan, soal kesejahteraan guru, sebenarnya itu dia membicarakan dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena Anies pernah dipecat oleh Presiden Jokowi ketika dia menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Saya sangat yakin pemirsa masih ingat. Ini karena ketidakbecusan Anies dalam bekerja, sehingga dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Kali ini kembali lagi dia berbicara bahwa kalau Indonesia mau maju maka pendidikannya harus maju, gurunya juga gajinya harus dipenuhi dan lain sebagainya. Tetapi tadi kita mendengar bagaimana ada netizen juga yang menghujat beliau. Dan yang menghujat beliau ini adalah seorang tunanetra. Tentu apa yang disampaikan oleh seorang Anies Rashid Baswedan rasa-rasanya itu hanya sebuah omong kosong, hanya sebagai pemanis, karena memang pada dasarnya rakyat Indonesia sudah tahu bahwa Anies Rashid Baswedan hanyalah seorang calon pemimpin yang pandai dalam merangkai kata-kata. Tukang ngibul di dia, mau bicara soal rekam jejak selama dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, banyak hal-hal konyol yang sampai saat ini terus disuarakan oleh rakyat. Mau bicara tentang prestasi, tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Sehingga ada yang menilai tadi dalam video yang mengatakan bahwa Anies ini seolah-olah mau menjadi presiden di Indonesia ini hanya presiden-presidenan. Hanya mau main-main, hanya mau iseng-iseng. Tapi ya, yang disayangkan, yang dirugikan ya Koalisi Perubahan itu sendiri, khususnya Partai Nasdem. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua tentang siapa itu Bapak Anies Rashid Baswedan dan siapa itu Bapak Muhaimin Iskandar yang sebenarnya. Komplit ya. Paket Amin, paket komplit, paket tukang ngibul. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.